warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Rifki Nugroho, guru IPA di SMP Muhammadiyah Al-Ausa program khusus yang kita cintai ini dalam pembelajaran IPA di kelas 9 semester 2. Pada kesempatan kali ini Pak Rifki akan membahas tentang yang namanya bioteknologi. Mungkin untuk kalian kata bioteknologi ini sedikit asing kalian dengar. Tetapi apabila kalian mendengar kata tempe, mendengar kata tape, mendengar kata keju, mendengar kata yogurt, pasti kalian sering mendengarkan itu dan bahkan sering memakannya. Dan memang semua produk-produk makanan yang sudah Pak Rifki jelaskan tadi, sebutkan tadi adalah produk-produk hasil dari bioteknologi. Nah, kemudian bagaimana bioteknologi ini ditemukan? Ternyata zaman dahulu sekitar tahun 1857 ada ilmuwan yang namanya Louis Pasteur. Dia menemukan bahwa menghasilkan produk dengan bantuan mikroorganisme. Nah, oleh sebab itu adalah awal dari yang namanya bioteknologi yang ditemukan oleh Louis Pasteur. Nah, kemudian bioteknologi ini apa toh sebenarnya? Bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna untuk mensejahterakan manusia. Jadi menggunakan organisme maupun bagian organisme. Kemudian bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, yang kedua adalah bioteknologi modern. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus kepada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu apa? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme, baik itu bakteri, jamur maupun enzim, dan melibatkan proses fermentasi dalam proses pembuatannya. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah yang melibatkan secara langsung mikroorganisme dan melalui proses fermentasi. Kemudian, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hasil dari bioteknologi yang konvensional itu adalah yang pertama adalah yang namanya tempe. Tentunya kita semua pasti sudah sering memakan tempe. Nah, kandungan protein nabatinya sangat bagus untuk kesehatan kita. Tempe ternyata dalam pembuatannya dibantu oleh yang namanya Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, itu adalah bakteri atau jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe. Kemudian yang kedua ada yang namanya tape. Tentunya kalian sudah pernah. Tape itu bisa dari singkong atau bisa dari ketan dan lain sebagainya. Banyak macamnya untuk tape. Kemudian untuk pembuatan tape ini sendiri dengan bantuan yang namanya Khamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah bakteri yang digunakan untuk membuat tape. Kalau kita biasanya kalau membuat tape biasanya langsung beli di toko bahan-bahan roti itu adalah ragi tape gitu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah roti. Roti itu bisa mengembang dengan baik itu ternyata juga kita butuh yang namanya bakterinya. Bakterinya sama seperti yang namanya tape tadi. Bakteri pada roti itu adalah Khamir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang selanjutnya adalah keju. Nah, keju ternyata dalam pembuatannya berasal dari susu. Itu dibuat dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, itu adalah bakteri yang digunakan untuk pembuatan keju.
Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang yogurt. Yogurt itu adalah makanan yang kalian pasti suka itu. Nah, rasanya agak kecut-kecut, enak. Nah, yogurt itu juga dalam pembuatannya dibantu dengan yang namanya bakteri Lactobacillus dan Streptococcus, dibantu juga dengan bakteri yang namanya Bifidobacteria. Nah, itu adalah yang namanya produk-produk bioteknologi konvensional. Kemudian, pada kesempatan ini kalian akan Pak Rifki perlihatkan video cara membuat yogurt. Nah, silakan dilihat dan dicermati dengan baik. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, tentunya kalian sudah paham bagaimana cara membuat yogurt, yaitu salah satu produk bioteknologi konvensional. Kemudian, karena kalian sudah melihat videonya, tugas untuk kalian adalah, karena pembelajaran kita berbasis aktivitas, kalian sudah melihat videonya, seharusnya kalian membuat di rumah. Tetapi untuk kesempatan kali ini, kalian hanya Pak Rifki tugaskan untuk membuat laporan, yaitu cara membuat yogurt dengan cara ditulis tangan di kertas. Nah, silahkan dikerjakan dengan baik, diulangi lagi videonya, dilihat step by stepnya, kemudian kalian tuliskan di kertas. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, kalau kita sudah bisa belajar bersama di sekolahan lagi, kita akan belajar mencoba membuat yogurt bersama-sama di sekolahan. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.